Patrick Kluivert, pemain tampan, idola perempuan tanah air dari skuad timnas Indonesia. Patrick Kluivert mencoret pemain tampan idola perempuan tanah air dari skuad timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Nathan Joe Aon. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert mengultimatum personel skuad Garuda. Ia mengimbau para pemain agar tidak salah pilih klub. Jika salah pilih klub, potensi sang pemain dicadangkan bersama klubnya sangat besar. Ujung-ujungnya, peluang membela timnas Indonesia pun menipis. Saat ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang jarang tampil bersama tim utama. Marcelino Ferdinand baru sekali bermain bersama tim senior Oxford United musim ini. Namun, Marcelino Ferdinand bisa mendapatkan match fitness saat membela Oxford United U20. Terbaru, ia mememas 2 gol dan 1 assist saat Oxford United U21 menang 6-0 atas Banbury United pada tengah pekan ini. Sementara Justin Hubner pelan-pelan mulai rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Pesepak bola 20 tahun ini tampil full saat Wolverhampton Wanderers U21 menang 3-1 atas pemuncak klasemen sementara Premier League 2024-2025 Manchester City pada Sabtu 24 Januari 2025 dini hari WIB. Nathan Joe Aon jadi yang paling disorot. Ia terakhir kali main bersama Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau hampir 5 bulan lalu. Jika Jairo Riedewald bisa dimainkan timnas Indonesia pada Maret 2025, tenaga Nathan bisa digantikan gelandang 28 tahun tersebut. Di posisi fullback kiri, timnas Indonesia juga bermaterikan pemain-pemain top seperti Calvin Verdong, Shane Patinama dan Pratama Arhan. Jika mau menjaga kans membela timnas Indonesia tetap menyala, Nathan mesti pindah klub bulan ini. Hal itu mumpung bursa transfer Januari 2025 masih dibuka. Sombongnya pelatih timnas Australia yang meremehkan juru taktik timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pengalaman melatihnya minim. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, meremehkan kualitas Patrick Kluivert sebagai juru taktik. Tony Popovic siap mendoakan Patrick Kluivert agar sukses di karier kepelatihannya ke depan. Tapi tidak saat Australia menjamu timnas Indonesia di matchday 7 Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 20 Maret 2025, Tony Popovic dan Patrick Kluivert pernah berduel sebagai pemain. Momen itu tercipta saat Crystal Palace menjamu Newcastle United di Pekan Kenap Inggris 2004-2005. Singkatnya, setelah melalui 90 menit pertandingan, The Magpies, julukan Newcastle United, yang diperkuat Patrick Kluivert menang 2-0 atas Crystal Palace. Patrick Kluivert bahkan membuka keunggulan Newcastle United di menit 79 setelah menerima assist Craig Bellamy. Patrick Kluivert saat itu mengalahkan Tony Popovic yang beroperasi sebagai bek tengah. Berselang 21 tahun, kedua nama di atas kembali berduel, namun bukan sebagai pemain melainkan pelatih. Secara karier sebagai pemain, Patrick Kluivert yang pernah membela Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United hingga Lille memang di atas Tony Popovic. Namun, beda halnya ketika berkarir sebagai pelatih. Tony Popovic merupakan pelatih pertama yang mengantarkan klub Australia, Western Sydney Wanderers, juara Liga Champions Asia 2016. Ia juga membawa Western Sydney Wanderers dan Perth Glory juara Liga Australia. Di sisi lain, Patrick Kluivert gagal bersinar saat mengusut timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Sewaktu berkarir sebagai pemain, Patrick Kluivert merupakan pemain luar biasa. Terbukti, ia sempat lama berada di level tertinggi dengan bermain bersama klub-klub top dunia. Itulah ingatan saya sekilas soal Patrick Kluivert, kata Tony Popovic. Okezon mengutip dari Socceroos, Senin 27 2025. Sekarang Kluivert mencoba memulai karier sebagai pelatih. Ia belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih, namun berpotensi membuat sesuatu yang istimewa bersama timnas Indonesia. Kami mendoakan yang terbaik untuk Patrick Kluivert, tetapi tidak untuk laga bulan Maret 2025 melawan Australia. Lanjut pelatih 51 tahun ini. Menarik menanti duel strategi antara Tony Popovic dan Patrick Kluivert. Apa yang dikatakan Tony Popovic benar bahwa karir kepelatihan Patrick Kluivert sangatlah minim. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, saya mencintai Indonesia.
Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan pesan bahwa dirinya mencintai Indonesia setelah 5 tahun menangani timnas sepak bola Indonesia, sekaligus mengantarkan tim tersebut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengatakan hal tersebut saat dirinya mengunjungi kediaman Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Dito Aryo Tejo di Denpasar, Jakarta, Minggu 26 malam sebelum kembali pulang ke Korea Selatan. Setelah 5 tahun, saya akan kembali ke Korea. Kepada para penggemar sepak bola dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun harus kembali, saya mencintai Indonesia, kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman Kemenpora. Dalam pertemuan tersebut, Shin Tae-yong juga menjelaskan rencananya untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia melalui Shin Tae-yong Football Academy. Akademi ini dirancang untuk mencetak pemain muda berbakti Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengapresiasi kontribusi besar yang telah diberikan Shin Tae-yong selama ini. Dito menyebut dedikasi Shin Tae-yong telah memberikan pengaruh positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Saya mewakili pemerintah dan masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin atas dedikasi dan cinta yang diberikan kepada sepak bola Indonesia, ujar Dito. Dito juga menyambut baik pendirian Shin Tae-yong Football Academy. Ia menilai akademi ini sebagai langkah positif dalam membangun generasi baru untuk timnas Indonesia. Akademi sepak bola ini sangat cocok untuk membangun timnas muda lokal kita, tambah Dito. Sebagai bentuk penghormatan, Menpora Dito memberikan cenderamata berupa kain batik bermotif sepak bola kepada Shin Tae-yong. Di sisi lain, Shin Tae-yong memberikan ginseng khas Korea Selatan sebagai tanda persahabatan. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan pada Minggu, 26 malam pukul 21.50 bersama rombongan dengan menumpang pesawat Korean Air dari Bandara Soekarno-Hatta.